Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya kembali mengajak untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, mengapa saya berdoa? Nats Alkitab terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Dan pada ayat ke-18 berkata demikian. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar tentang mengapa saya berdoa. Waktu kita kecil, orang tua sudah mengajar kita berdoa. Paling tidak, kita melihat orang tua kita berdoa. Atau ketika kita beribadah di gereja, pasti di sana kita juga berdoa. Demikian juga kita setelah menjadi orang tua, tentu kita juga mengajar anak-anak kita berdoa sejak mereka kecil. Dan selalu mengingatkan setelah mereka besar untuk tidak lupa berdoa. Saudara, kita semua sudah paham bahwa doa adalah sarana komunikasi dengan Allah. Doa adalah persekutuan, hubungan, dan keintiman dengan Tuhan. Doa juga merupakan percakapan, dialog dengan Tuhan. Doa juga merupakan cara kita bergaul dengan Tuhan. Namun meskipun kita sebagai orang-orang percaya tahu bahwa kita harus berdoa, mungkin sebagian besar dari kita memiliki pikiran bahwa kita tidak perlu sering-sering berdoa. Mungkinkah alasan kita tidak perlu sering berdoa lebih banyak karena kita salah memahami tujuan mengapa kita berdoa? Padahal Alkitab mengingatkan bahwa kita harus selalu berdoa. Saudara, kalau kita mau jujur, bukankah kita akan berdoa kalau kita putus asa? Kita akan berdoa bila kita terjepit. Kita akan berdoa kalau situasi sudah gawat darurat. Memang benar bahwa sangat sering kita mengaitkan doa dengan krisis dalam hidup kita. Tetapi kalau keadaan kita masih aman, tentu berdoa bukan lagi sesuatu yang mutlak dan mendesak. Sehingga berdoa menjadi suatu rutinitas tanpa motivasi yang kuat. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun. Tentu, karena orang Kristen harus berdoa, ya kan? Tahukah saudara, kita dapat saja mengerti semua definisi berdoa, tetapi Tuhan telah menetapkan bahwa kasih karunia-Nya akan mengalir melalui doa. Beginilah kata firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah saudara, dari ayat ini kita diberitahu oleh Paulus bahwa Tuhan menyediakan lebih dari cukup segala kasih karunia-Nya bagi kita. Jadi ketika kita berdoa, kita bukan sekedar sedang meminta kepada Tuhan, tetapi juga tanda bahwa kita mengasihi Dia yang memiliki semua jawaban doa yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat sebagai penyataan kasih karunia-Nya. Saudara, tahukah hasil kekuatan doa? Oh, itu bukan sekedar menerima jawaban, tetapi sesungguhnya kehidupan Kristen dimenangkan atau dikalahkan hanya dengan konsistensi dan kesetiaan kita dalam berdoa. Ingatkah peristiwa di mana bangsa Israel berperang melawan Amalek yang dipimpin Yosua bin Nun yang ditulis dalam kitab Keluaran 17 ayat 8-16? Kemenangan dalam peperangan itu tergantung pada terangkatnya tangan Musa dengan bantuan Harun dan Hur yang ikut menopang lengan Musa. Kalau kedua lengan Musa terangkat, orang Israel memperoleh kemenangan. Tetapi ketika ia menurunkan tangannya, orang Amalek yang menang. Hal itu menunjukkan bahwa doa yang ditujukan kepada Allah yang hidup sanggup membuat kita kuat dan meraih kemenangan. Tentu saja kekuatan itu tidak datang dengan tiba-tiba ketika kita mengangkat tangan atau berseru kepada nama Yesus. Namun, ini akan terbangun, akan terbentuk ketika kita konsisten untuk berdoa. Kita
kita konsisten membangun hubungan dengan Tuhan, kita konsisten mempertajam kedua telinga kita kepada firman-Nya. Berdoa juga merupakan bagian penting dari kehidupan Paulus, dan ia berharap bahwa itu akan menjadi bagian penting juga dari kehidupan setiap orang Kristen. Seperti dalam Roma 12 ayat 12 yang berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Saya juga ingin mengutip dari khotbah Pastor Dr. Calvin Whitman karena ada kata-katanya yang menarik sekali yang berkaitan dengan doa. Jadi hamba Tuhan ini berkata begini dalam khotbahnya, "Anda tidak dapat benar-benar menjadi orang Kristen yang baik dan tidak berdoa, sama seperti Anda tidak dapat memiliki pernikahan yang baik jika Anda tidak berbicara dengan istri Anda. Jika kedua keadaan tersebut terjadi dalam hidup Anda pasti sengsara." Wow, suatu pesan yang kuat saudara, bahwa esensi dari berdoa adalah membangun hubungan dengan Tuhan secara tekun, konsisten, dan terus-menerus. Sama seperti dalam pernikahan, kita tentu membangun hubungan dan menjalin komunikasi yang intens dengan pasangan kita. Di akhir renungan ini, mari kita memperhatikan dengan baik firman Tuhan ini saudara, yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Jadi mengapa kita berdoa saudara? Karena doa adalah gaya hidup orang Kristen yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan pilihan, tapi ini adalah perintah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaran doa yang kami dapatkan hari ini. Firman-Mu sungguh mengingatkan bahwa berdoa haruslah menjadi hal terpenting dalam kehidupan kami. Banyak orang jatuh dan gagal karena tidak berdoa. Maka itu, sadari hati kami Bapa, pikiran kami, agar kami menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekuatan kami. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.